Ya, saudara-saudara, kita berselancar dalam kebenaran dengan topik kemurahan hati. Hari ini kita mau mempelajari tentang kemurahan hati. Ya, saudara-saudara, di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 3 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, saudara. Jadi kitab Mazmur mengajarkan prinsip-prinsip tentang kemurahan hati. Jadi dari Mazmur ini kita pelajari bahwa ciptaan Tuhan, yaitu langit dan bumi dan seistrinya, itu menceritakan kemuliaan Allah, memberitakan pekerjaan tangannya, meneruskan berita, menyampaikan pengetahuan. Ya, itu langit dan bumi itu menceritakan kemuliaan Allah dan luar biasa pekerjaan tangannya itu. Jadi kita dapat belajar dari ciptaan Tuhan apabila kita benar-benar menyelidikinya, seperti adanya hukum-hukum alam yang mengatur alam-alam semesta yang dulunya kacau balau itu. Allah memberikan hukum-hukum rohani untuk mengatur suatu kehidupan. Salah satu dari hukum-hukum ini adalah hukum kemurahan hati yang mengajar kita bahwa siapa yang menabur banyak akan juga menuai banyak. Ya, jadi kemurahan hari ini kita belajar karena firman Allah mengajarkan prinsip-prinsip kemurahan. Ya, karena 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, aku mengatakan hal ini, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, yang pertama, kita bekerja sama sebagai kawan sekerja Allah, ya saudara. Firman Allah mengajarkan kita bekerja sama. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab kami adalah teman sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kami adalah duta-duta Kristus. Kita orang percaya ini adalah duta-duta Kristus. Allah menunjukkan panggilannya melalui kami, melalui saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, kami berbicara kepadamu demi Kristus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, seperti yang berduka cita tetapi selalu bersuka cita. Kami miskin tetapi membuat orang lain kaya, tidak punya apa-apa tetapi memiliki segala sesuatu. Ya, jadi belajar tentang kemurahan, saudara, itu menunjukkan sekalipun miskin tapi kami bisa menjadi berkat. Ya, itulah disebut belajar tentang kemurahan. Kami semua bukanlah para pemilik. Jadi ingat, apa yang ada pada saudara, apa saja, ya, hidupmu, ya, keluargamu, kekayaanmu, jabatanmu, pendidikanmu, semuanya itu bukanlah kita, bukan milik kita, saudara. Semuanya itu pasti akan kita tinggalkan. Itu membuktikan bukan milik kita, saudara. Hanyalah para petugas saja. Jadi saudara dan saya itu sebenarnya petugas, ya, yang dipercayakan mengelola, ya, kasih karunia itu. Ya, kalau punya kekayaan, kita dipercayakan mengelola kekayaan. Itu yang dimaksud, ya, prinsip-prinsipnya. Ya, jadi Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Semua yang diciptakan, benda hidup ataupun mati, akhirnya adalah miliknya. Termasuk semua yang tampak atau yang tak tampak, yang secara pribadi dapat kami miliki dalam hidup ini. Ya, jadi harta benda, karir, keluarga yang tadi saya sudah jelaskan, jabatan Anda, apa saja, usaha Anda, itu semuanya adalah milik Tuhan. Itu hanyalah titipan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah pengelola. Tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik, sehingga si empunya yang memilikinya itu, waktu dia datang kembali atau waktu kita ketemu dia, kita akan berkata, ini semua Tuhan yang telah Engkau percayakan, aku kelola dengan sebaik-baiknya, ya, menjadi penabur, melipat gandakan dan sebagainya. Ia telah memberikan kami semua hal ini untuk kita nikmati. Ya, itu kalau saudara kekayaan, saudara ada berkat, saudara ada jabatan dan sebagainya, dikatakan Yesus Kristus telah memberikan semuanya itu untuk kita nikmati. Tetapi, dan apabila kami menyadari bahwa semuanya adalah tetap milik Allah,
kita, ya saudara dan saya, akan merasa tentram dan terjamin karena Allah lah bertanggung jawab pada akhirnya terhadap apa yang ada pada kita ini. Ya, jadi saudara, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, ada uang, ya puji Tuhan, itu berarti kita dipercayakan mengelola keuangan itu. Tidak ada uang, ya dia yang mempercayakan, berarti sementara ini dia belum mempercayakan kita untuk mengelola keuangan. Begitu sederhananya. Tetapi waktu dia memberikan kepada kita, biarlah kita kelola. Karena Allah itu memberikan kepercayaan, juga di dalamnya memberikan kenikmatan, saudara, kepada kita, gitu ya. Nah, penata layanan adalah pada pihak kita. Jadi kitalah yang menata, melayani, mengelola semua miliknya Tuhan. Jadi kita bukanlah para pemilik, kita hanya para petugas pelaksana. Seorang petugas mengatur, menjaga, dan merawat milik seseorang. Allah memiliki segala sesuatu, tapi sebagai para petugas, saudara dan saya, kita mengatur dan menjaganya bagi kemuliaannya. Kewajiban kita adalah setia dalam melakukan tugas kita, ya. Tuhan meletakkan tanggung jawab yang khusus pada kita untuk mengatur dan memelihara milik yang telah diserahkannya pada kita, ya. Itu sebuah kebenaran yang luar biasa, ya. Itu di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 20 tentang talenta, saudara. Itu jelaskan begitu luar biasa. Kasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ketika yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10 karena mengelolanya dengan baik. Tetapi ada yang 1 talenta tapi tidak dikelola dengan baik. Yang mengelola dengan baik mendapatkan ucapan syukur, dapat berkat, dapat pahala. Yang tidak, Tuhan hukum, ya, karena itulah kasih anugerah, ya, semuanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, di hadapan Allah, tugas pelayanan Allah ini mencakup juga semua benda-benda milik kita. Apakah itu? Hidup kita. Galatia 2 ayat 20 katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apa yang ada pada kita, itu semuanya adalah milik Tuhan. Waktu kita juga milik Tuhan, ya saudara. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan demikian, oleh karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya hati kami datang kepada hikmat atau bijaksana, saudara, ya. Jadi perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, kata firman Tuhan. Jadilah bijak. Ya, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Bersikaplah bijaksana terhadap orang-orang luar dengan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya, jadi betapa waktu itu penting. Ya, terusnya talenta dan kemampuan kita itu juga milik Tuhan, saudara, ya. Jadi harus dimengerti. Karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan lainnya sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia dari Allah. Jadi apapun yang saudara miliki, saudara pergunakanlah untuk melayani, ya, untuk menjadi berkat. Ada berbagai karunia rohani, tetapi rohnya sama, satu. Dan ada berbagai pelayanan, tetapi Tuhannya juga sama. Ada berbagai pekerjaan, tetapi Allah yang sama, yang mengerjakan segala sesuatu dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kebaikan bersama. Jadi saudara punya karunia apa? Semuanya untuk kemuliaan dan untuk kebaikan bersama. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang membagi kepada masing-masing orang seperti yang Allah sendiri kehendaki. Jadi talenta dan kemampuan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga, ya, benda-benda milik kita, ya, itu semua juga punya Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau kita mengerti ini semua, saudara, kita jadi tenang. Jangan menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi, tetapi ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. Akan tetapi kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saudara, hari-hari ini pandemi, begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan, saudara, sehingga orang yang kaya hari ini meninggal, selesai kekayaannya. Saudara, jadi kalau saudara masih hidup hari-hari ini yang diberkati, saudara, ya mati.
Saudara, itu bukan milikmu. Sudahlah, berbagi. Daripada saudara dipanggil Tuhan meninggalkan, tidak membawa contoh atau teladan atau pertanggungjawaban nanti kepada Tuhan, mending saudara apa yang ada sekarang yuk berbagi. Ya, bukan berarti kita tidak hikmat mengatur apa yang kita miliki, ya, keuangan, kepandaian, kekayaan dan sebagainya, tetapi yes, kita harus tahu itu semua milik Tuhan dan kita harus kelolanya dengan baik, gitu ya. Jangan untuk kita diri sendiri saja. Akan tetapi kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi saudara, sederhana sekali untuk mengetahui hati kita itu, saudara, dilihat di mana harta saudara. Jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas atau perkara-perkara yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Kolose 3 ayat 2 mengatakan demikian, saudara. Jadi jelas ya, benda-benda milik kita itu semuanya adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi saudara, kalau mengerti ini, saudara, ya kita tenang, damai terhadap benda-benda kita. Kita tidak harus merasa takut kehilangan, karena itu bukan milik kita. Tugas kita adalah mengelolanya menjadi rekan sekerja Allah, gitu ya. Nah, uang kita ya sama, firman Allah mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan begini, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. Banyak orang yang sudah kaya tidak merasa cukup, makanya banyak yang korupsi, banyak yang curang dan sebagainya. Ya, sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia. Waktu saudara datang ke dalam dunia, saudara telanjang. Dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika kita keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini. Saudara, tubuh kita saja dibawain orang ke dalam kubur, saudara. Apa yang harus kita pertahankan? Uang kita. Firman Allah mengajarkan kepada kita ini. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Cukuplah. Nah, begitu. Orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan, yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman, ya, dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Ya, ini saudara, cinta uang ini bahaya sekali, saudara. Padahal keuangan itu pun hanya kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, betul saudara yang berusaha, tapi ingat baik-baik, saudara bisa sehat, bisa kuat dan sebagainya. Bukankah itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan? Yuk mari kita harus tahu semua yang tadi saya sudah jelaskan. Hidup kita, waktu kita, talenta kita, benda-benda milik kita, itu semua milik Tuhan kok, yang dititipkan bagi kita. Hidup kita sendiri aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Besok mati pun kita nggak bisa tahan. Jadi jangan menganggap itu semua karena milik kita. Oh, kan kita yang bekerja. Tidak, kamu bisa bekerja juga karena Tuhan. Hidup kita itu juga karena Tuhan. Waktu kita juga karena Tuhan. Jadi semuanya untuk Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sementara itu perintahkan orang-orang kaya di zaman ini agar tidak sombong. Ya, jadi saya mengajarkan ini juga tentang pengajaran berselancar hari ini kepada saudara dan saya. Mengingatkan ini, ya, agar tidak sombong atau menaruh harapan pada kekayaan yang tidak pasti. Yang tadi saya beritahukan, ya saudara, dengan adanya COVID ini, ya saudara, ya, lewat begitu saja. Jadi firman Allah ini benar sekali, ya. 1 Timotius 6 ayat 17 katakan demikian. Tetapi taruhlah harapan kepada Allah yang dengan melimpah menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk dinikmati. Ya, perintahkan mereka, ya, saudara-saudara yang dengar hari ini yang merasa diri punya uang, kaya, hebat, pintar dan sebagainya, punya jabatan, perintahkan mereka untuk berbuat baik. Jadi saya memberitahukan ini, berbuat baiklah, menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, menjadi orang yang murah hati dan siap berbagi. Dengan demikian saudara akan mengumpulkan harta bagi diri saudara sendiri sebagai dasar yang baik untuk masa yang akan datang, sehingga saudara dapat berpegang pada hidup yang sesungguhnya.
Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan, karena ia akan membenci Tuhan yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada Tuhan yang satu dan meremehkan Tuhan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mammon. Saudara punya pilihan. Saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah atau Mammon yang ada padamu, itu adalah pemberian Allah atau kepercayaan Allah kepadamu. Pergunakanlah Mammon itu untuk kemuliaan Allah. Ya, saudara, itu penting untuk kita mengerti. Yang terakhir, saudara, ya, dalam prinsip tugas pelayanan Allah ini mencakup juga semua benda-benda yang ada milik kita. Jadi semua milik kita itu ada tugas pelayanan Allah. Ya. Namun demikian, yang terakhir, ya, saudara, yang harus saudara mengerti adalah kita menjadi pemberita Injil. Ya, beginilah hendaknya orang memperhitungkan saudara dan saya, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus dan orang-orang yang dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Jadi saudara dan saya, kita ini mengerti rahasia Allah. Ya, dengan kita rajin baca firman Tuhan, kita mengerti rahasia hati Allah. Dan orang sebenarnya banyak orang rindu, malaikat pun pengen rindu tentang kehadiran Kristus. Nah, kita yang sudah tahu rahasia kerajaan Allah ini, kita harus memberitakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Itu penting sekali, ya, saudara. Jadi kita sudah mengetahui rahasia-rahasia Allah itu. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak memiliki alasan untuk bermegah, karena kewajiban itu ada atasku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus mengatakan demikian. Kalau aku memberitakan Injil karena kehendakku sendiri, aku mempunyai upah. Namun kalau ini bukan kehendakku, ini adalah tugas yang dipercayakan kepadaku. Jadi memberitakan Injil itu bukan kehendak kita. Ini tugas dari Allah. Amanat. Ya, Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan yang duniawi dan omong kosong, serta pertentangan yang secara salah, ya, yang disebut pengetahuan. Namun demikian masih banyak orang-orang Kristen yang begitu sulit untuk memberikan perpuluhannya. Berapapun jumlah yang mereka mau berikan, sangat sukar sekali. Karena mereka merasa itu milik mereka, bukan miliknya Tuhan. Sehingga persepuluhan saja mereka merasakan, waduh, susah sekali, saudara. Ya, saling bertentangan. Akhirnya kita berselisih, berbeda pendapat sesama anak-anak Tuhan. Ya, kiranya pengajaran tentang kemurahan hari ini saudara bisa menangkapnya dengan baik, ya. Tapi tindakan yang dapat melepaskan seorang yang beriman memasuki berkat yang berlimpah dari seorang pelayan yang baik adalah penyerahan, suatu ketaatan penundukan tanpa syarat, suatu penyerahan keseluruhan kehidupan seseorang, harta milik dan segala rencana pada kehendak dan maksud Allah. Hanya dengan penyerahan diri sendiri kita dapat belajar untuk memberi sebagian dari milik kita, ya, khususnya uang, gitu ya, yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah, sekarang, saudara, kita lihat bagaimana gereja mula-mula memberi, saudara. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45 demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ya, sikap utama dari orang-orang Kristen yang pertama-tama telah meletakkan dasar bagaimana seharusnya sikap orang-orang Kristen dalam hal memberi itu, ya, saudara. Pada saat pengikut-pengikut Kristus makin bertambah, maka timbul berbagai cara dalam hal memberi. Namun semua pemberian itu dinyatakan atas dasar pengertian mereka adalah akan keadaan mereka yang hanya sebagai penata layanan. Ingat baik-baik, keadaan mereka murid-murid sebagai penata layanan, bukan pemilik. Dan bahwa segala sesuatu itu akhirnya adalah miliknya Allah. Nah, jadi gereja awal itu kita belajar, ya, tentang gereja awal. Firman Allah mengajarkan gereja memberi dukungan pada yang berkekurangan. Jadi gereja pertama, ya, beberapa orang dipilih sebagai penatua, ya, Petrus memimpin untuk mengangkat diaken, ya, yang mengurusi soal-soal orang susah, yang tugasnya membantu pekerjaan membagi persembahan dan pemberian untuk janda-janda dan orang-orang yang membutuhkan.
makan dan minuman. Ya, jadi itu Paulus menunjuk 7 orang untuk menjadi orang-orang yang punya integritas yang baik ya untuk melayani janda-janda dan orang-orang susah. Ya, jadi pelayanan orang-orang ini adalah sebagai penghubung antara berkat itu dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Seterusnya, ya gereja yang saling memberi dengan penuh pengorbanan. Ya, gereja diminta Tuhan itu melalui pengajaran hari ini adalah yang saling memberi. Ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem yang menjadi Kristen berada dalam kelaparan, gereja kafir yang miskin menolong mereka. Bayangin, gereja kafir itu maksudnya orang-orang non-Yahudi, karena orang-orang non-Yahudi itu disebut orang kafir oleh orang Yahudi. Tetapi ketika mereka bertobat menjadi orang percaya, dikatakan gereja yang kafir menurut orang-orang Yahudi ini malah menjadi penolong. Ya, luar biasa. 2 Korintus 8 ayat 2-3 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jelas ya. Nah, seterusnya gereja membiayai pelayanan keliling. Nah, ini penting saudara. Ya, penginjilan itu penting supaya kita bisa mengerti betapa amanat agung itu dijalankan oleh kita orang percaya. Rasul Paulus menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendirikan gereja-gereja baru. Pada keadaan-keadaan tertentu ia bekerja dengan tangannya sendiri untuk membiayai diri sendiri. Jadi Paulus benar-benar melayani pertumbuhan gereja itu melalui kemampuannya sendiri. Tetapi dalam perjalanan kita harus mengerti bahwa gereja harus memberitakan Injil dan membangun ya gereja-gereja untuk menampung jiwa-jiwa yang telah mendapatkan pemberitaan Injil itu. Ya, pada kesempatan-kesempatan yang lain gereja di Filipi menunjukkan roh memberi yang sejati seperti diperintahkan Tuhan dengan membiayai perjalanan keliling rasul-rasul seperti Rasul Paulus ya. Orang-orang dari Filipi malah nabur saudara, luar biasa. Ya, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Wow, ya, jadi luar biasa, kurban yang berkenan dan menyenangkan Allah, saudara ya. Nah, ini luar biasa. Orang-orang Kristen bekerja karena dapat memberi. Nah, saudara, kita orang Kristen berdasarkan Efesus 4 ayat 28 nih, saya ingin mengajarkan kepada kita semua. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara, kalau saudara hari-hari ini tidak bekerja, bekerja. Ya, karena orang malas tidak boleh dikasih makan, kata firman Allah. Untuk saudara menjadi berkat, ya saudara harus bekerja, cari nafkah. Nanti Allah memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau berkelimpahan. Setelah itu saudara bisa menabur. Tak mungkin saudara tidak bekerja, saudara tidak mencari nafkah untuk saudara bisa mendapatkan berkat. Untuk diri sendiri saja saudara akan susah, apalagi saudara bisa menjadi berkat. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, saudara jangan malas. Yuk, kalau yang hari-hari ini hidupnya malas, tidak mau bertumbuh, malah saudara menjadi beban bagi gereja, saudara cari kerja dong. Ya, bekerja, karena itu memang ajaran kebenaran firman Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan kasih karunia, ya, berkemurahan kalau kita sendiri tidak memiliki apa-apa. Saudara harus bekerja, ya, saudara dengan saudara bekerja, saudara bisa mendapat berkat dan saudara akan menjadi berkat. Yang kelima, memberi adalah bukti kasih mereka, ya, kasih kita, saudara. 2 Korintus 8, 14-24 mengatakan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi jelas ya, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Prinsip-prinsip Allah ya dalam hal memberi ini, saudara harus mengerti prinsip Allah ada dasarnya untuk mengajarkan tentang memberi itu ya saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan demikian. Hal-hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh dan dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang kepada siapa akhir zaman telah datang. Ya saudara,
Kita diberitahu agar mempelajari teladan dari Israel. Kita harus melakukan prinsip-prinsip dasar-dasar yang diberikan oleh Allah. Pada saat yang sama pula, saudara dan saya harus menghindari melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Israel, ya, dan para pemimpin mereka, ya, yang jelas di padang gurun. Dalam daerah memberi, kita menemukan petunjuk-petunjuk yang hebat yang dapat membantu cara memberi kita. Jadi saat kita memberi, saat itu banyak hikmat untuk kita dapat membantu dengan cara-cara yang baik. Seterusnya, Allah mengharapkan agar kita memulainya dengan presentasi. Ada kekristenan mengajarkan itu, saudara, ya. Di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, ya, 10%, itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya saudara, ini ajaran kebenaran firman Allah. Ada orang yang tidak mempercayai prinsip ini, ya nggak apa-apa, itu silakan. Tapi kami mempercayai prinsip-prinsip ini, saudara, bahwa kita harus membawa persembahan persepuluhan itu, ya, ke dalam rumah perbendaharaan. Ya saudara, menabur itu bagian dari perintah Allah, saudara. Jadi banyak orang yang berdalih, wah itu bukan alkitabiah dan sebagainya. Saya ingin memberitahukan, kalau kamu nggak mau menabur, ya nggak usah ngomong, gitu ya. Karena ini ajaran firman Allah yang kami praktekkan, bahwa menabur itu adalah bagian perintah Tuhan. Jadi memberikan persembahan persepuluhan, membawanya ke dalam rumah perbendaharaan, inilah perintah, ya saudara. Kalau ada yang berdalih, wah ini ayatnya begini, ayatnya begitu, itu urusan mereka. Saya tidak mau mengganggu kepercayaan orang yang lain, tetapi saya mau memberitahukan ajaran kebenaran firman Tuhan, bahwa Maliaki 3 ayat 10 mengajarkan bagi kita, ya, untuk kita membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Bagaimana dikelolanya itu bukan urusan kita. Tuhan hanya mengajarkan, berilah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, nanti dikelola oleh imam-imam yang ada. Ya saudara, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kalau saudara lihat di dalam zaman Samuel, betapa anak-anaknya melanggar persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat, yaitu kesalahan si imamnya. Tetapi prinsipnya kebenaran firman Allah tidak ada yang salah. Ya, kewajiban kita untuk memberikan persembahan persepuluhan itu adalah perintah firman Allah. Sampai pengelolaannya itu salah, itu bukan Tuhan yang salah. Mengajarkan kepada saudara untuk memberikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, itu adalah kesalahan oknum pribadi. Jangan salahkan firman-Nya. Firman tidak pernah salah. Jadi berikanlah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan di mana engkau beribadah. Ya saudara-saudara, sebab supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi apakah Allah butuh makan? Tidak. Di situ kan ada imam-imam yang melayani, yang butuh makan dan minum. Yang melalui persembahan persepuluhan saudara itulah mereka bisa makan dan minum. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, Tuhan ajarkan itu. Waktu saudara memberikan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Allah untuk makan orang-orang yang ada di rumah Tuhan, ya, jadi imam-imam yang ada untuk makan mereka, makan dan minum mereka. Ya, ini jelas ya, perbendaharaan persepuluhan itu untuk persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi untuk makan dan minum para hamba-hamba Tuhan dan mengelola rumah Tuhan yang ada, gitu ya. Dan seterusnya, saudara, Tuhan katakan, ujilah aku. Waktu saudara memberikan persepuluhan ke perumahan ke dalam rumah perbendaharaan, Tuhan katakan uji. Tuhan diuji saudara dengan saudara memberikan persepuluhan. Yuk, mari, kata Tuhan, maka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seterusnya, kami harus memberi secara sistematik dan teratur. Tadi 10%, ya. Dalam perjalanan ada yang 15%, ada yang 20%. Bahkan saudara, banyak orang-orang hebat sekarang ini memberikan sebagian besar berkat kekayaannya itu untuk melayani pelayanan Tuhan. Bahkan ada yang sampai 90% loh saudara, diberikan untuk kehidupan, ya, membawa berkat untuk kekayaannya. Dia hanya menikmati 10%. Kebalik saudara,
Jadi sudahlah saudara, kalau untuk Tuhan jangan kita dalih-dalih dengan alasan macam-macam ya. Tapi kalau saudara memang meyakini kebenaran firman Allah, orang yang memberi lebih dari 10% banyak saudara, karena cintanya kepada Tuhan. Bahkan sampai 90% banyak saudara yang memberi dan tidak pernah berkekurangan. Ya, kami harus memberi secara sistematik dan teratur. Memberi itu juga harus teratur saudara, sistematis, diatur, bukan memberi seenaknya saja, enggak. Benar-benar diatur. Ya, 2 Tawarik 31 ayat 11 sampai 12 diajarkan firman Allah, Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Ya, saudara, itu penting sekali. Kami yang ketiga, saudara dan saya harus memberi yang terutama dan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi ya yang terbaiklah yang kita harus berikan kepada Tuhan. Tidak seenak-enaknya aja memberi saudara. Katanya ini persembahan kami yang terbaik, tapi sebenarnya ya saudaranya ngasih sebagian saja. Itu bukan persembahan yang terbaik namanya itu ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan saudara-saudara, melalui pelajaran berselancar dalam kebenaran hari ini tentang kemurahan, saudara belajar tentang kemurahan, itu biarlah menyadari saudara bahwa pentingnya hati dan sikap yang penuh dengan kemurahan ya pada orang lain. Ya, hari ini mari saudara, buatlah komitmen untuk memberi persepuluhan sebagai tindakan pertama untuk memulai suatu kehidupan yang suka memberi. Ya, memberi 1/10 dari pendapatan saudara pada pekerjaan Tuhan. Ya, mari saudara lakukan itu. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan demikian. Terakhir, dari pengajaran berselancar dalam kebenaran tentang kemurahan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.